terkait dengan upaya-upaya untuk melibatkan pengusaha-pengusaha kecil khususnya dalam program makan bergizi gratis sehingga mereka ini juga turut terangkat sehingga juga bisa menggerakkan perekonomian daerah bahkan bisa menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia di 8%. Kalau hubungan kerja itu antara industri hulu dan hilir itu penting. Nah itu yang kita katakan sinergi pemerintah terhadap pengusaha adalah bagaimana hilirisasi industri di tingkat bawah itu yang banyak dikelola untuk pengusaha kecil. Usaha kecil menengah ini menjadi berperan. Dalam industri makanan bergizi itu di wilayah semua memiliki kelebihan dan spesifikasi dari produk-produk makanan yang dibutuhkan. Otomatis produk industri itu hanya hadir yang ready. Untuk yang fresh, untuk itu dikerjakan oleh pengusaha-pengusaha kecil. Dan itu dananya cukup besar untuk dikelola oleh di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten. Dan ini dikelola melalui bisa dengan koperasi, bisa dengan BUMDes, dan itu yang sudah dipresentasikan oleh kepala badan. Dan hal ini menjadi penting untuk dijalankan kalau tidak ada kepastian pembayaran. Nah ini yang menjadi perlunya industri hilir ini menunjang kebutuhan di wilayah-wilayah masing-masing. Dan harapan kita industri yang lain menambah seperti susu, ayam, ya kemudian telur itu yang dalam skala industri yang bisa dikerjakan oleh usaha kecil menengah di bawah di dalam hilir. Oke, baik Pak Juwan, saya kan ke Ibu Ina. Ibu Ina sejauh ini yang menjadi fokus pemerintah untuk bisa mengenjot pertumbuhan ekonomi 8% adalah hilirisasi dan juga digitalisasi. Nah sejauh ini kan ada beberapa sektor yang difokuskan terkait dengan hilirisasi, misalkan pertambangan. Bagaimana Anda melihat potensi sektor-sektor ataupun mungkin subsektor lain yang perlu dioptimalkan sehingga juga bisa menopang untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8% Ibu Ina? Program hilirisasi yang dicanangkan itu sebetulnya sangat baik ya karena kita itu kalau mau dikatakan negara industri juga jauh ya karena kalau menurut UNIDO itu 40%, sementara kita di bawah 20%, hanya 19% sumbangan kontribusi dari industri. Nah itu sebenarnya kita bisa lakukan, kita bisa misalnya kita itu banyak sekali misalnya kita punya rumput laut yang dia bisa 500 turunannya. Atau bisa ada kelapa gitu ya, kelapa sawit. Nah itu tuh banyak itu. Nah itu program hilirisasi bisa dilakukan di setiap daerah dari mulai yang kecil-kecil gitu ya sampai yang menjadi besar di mana melibatkan masyarakat setempat. Jadi misalnya kalau kelapa ada di mana sih pusatnya? Nah ternyata kelapa itu hampir semuanya itu digunakan gitu ya. Dan sekarang saya punya binaan juga, itu mereka ekspor juga ya untuk ke BMW sabut kelapanya gitu. Nah hal-hal itu kan kita perlu membantu ya. Jadi bagaimana link and match antara industri yang kecil, maksudnya mungkin industri rumahan gitu ya, itu bisa masuk ke industri yang lebih besar, yang menengah besar gitu. Nah sehingga memang kita mengatakan hilirisasi bila berapa persen itu TKDN tentunya. Kita harus pikirkan juga tingkat komponen dalam negerinya itu berapa persen supaya ekonomi tumbuh bergerak gitu ya sehingga mengarah kepada 8% itu. Nah, jadi sekarang memang pemerintah harus melihat betul mana produk-produk yang bisa dibuat di Indonesia, terutamanya komponen-komponennya atau bahan bakunya yang di hulu gitu. Sehingga proses hilirisasinya itu tidak hanya di hilirnya saja, tapi memang mulai dari ujungnya. Nah, berarti kan yang di ujungnya juga ini kalau misalnya terlalu mahal kalau beli bahan baku dari dalam negeri, nah berarti harus dicari apa yang diperlukan. Berarti subsidi bahan bakunya atau apa yang diperlukan. Nah, peningkatan kapasitas gitu mereka juga supaya mereka bisa masuk diterima gitu sesuai dengan standar yang dibutuhkan oleh industri menengah atau industri besar itu juga diperlukan gitu. Jadi ada intervensi pemerintah di sisi hulu gitu yang membuat mereka juga akhirnya bisa diterima gitu oleh industri menengah dan besar. Jadi hilirisasi itu sebetulnya kalau dilihat
di rantai pasok itu semakin banyak yang terlibat dari masyarakat gitu ya, dari pengusaha-pengusaha kita gitu, pengusaha-pengusaha kecil atau menengah gitu bisa masuk ke besar. Nah, itu yang akan menggerakkan ekonomi kita gitu. Jadi kita bisa apa namanya fokus kepada proses hilirisasinya itu memang sepanjang rantai pasoknya. Satu hal lagi, pemerintah juga bisa mendorong misalnya untuk yang kalau belanja pemerintah gitu kan, sekarang sudah mulai itu bahwa barang-barang yang ber-TKDN tinggi itu akan diterima atau bisa mendapat insentif. Nah, itu juga mendorong. Nah, mudah-mudahan ini yang sebetulnya perlu ada konsistensi dari kebijakan, jangan berubah-ubah, sehingga ini bisa mendorong pengusaha-pengusaha kecil, industri-industri kecil itu karena adanya kepastian pasarnya terutama, kan kita tahu ya mereka kepastian pasar juga sulit ke luar negeri. Nah, di kitanya gitu, itu yang sebetulnya bisa menggerakkan dan meningkatkan peran dari daerah-daerah untuk terhadap pertumbuhan ekonomi. Oke, pertanyaan yang sama terkait dengan hilirisasi sejauh ini kan ada beberapa sektor yang dihususkan untuk digenjot, khususnya mungkin pertambangan. Nah, kalau pandangan Anda, Pak, sektor-sektor atau subsektor mana lagi sih yang masih bisa dioptimalkan untuk kita bisa mencapai 8%? Kita jangan lupa bahwa pemerintah sudah memiliki fokus kepada 9 komoditas. Pertama, kita mineral. Mineral ini kegiatan industrinya sudah masuk ke hilirisasi. Itu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kita. Kemudian CPO, minyak goreng, dan turunannya. Nah, itu juga sudah mulai menunjukkan peranan memberikan pertumbuhan ekonomi. Kemudian di otomotif, ya. Kemudian di tekstil. Nah, ini TPT industri tekstil ini menyelibatkan tenaga kerja yang cukup banyak. Nah, inovasinya itu yang bertumbuh. Nah, inovasi dari garment, fashion, Muslim fashion itu bertumbuh sangat besar Indonesia untuk peningkatan ekspor. Dan ini kita nggak boleh underestimate Muslim fashion yang kita kembangkan bersama-sama Kementerian Perdagangan itu sudah boleh dikatakan mempengaruhi market share kita yang masuk di tingkat internasional, di mana peranan pemerintah membantu untuk melakukan promosi di New York, di Paris, dan ini sangat memberikan dampak kepada pengusaha-pengusaha kecil yang terkait di industri tekstil. Kemudian kita masuk juga industri makanan. Industri makanan halal. Jadi Indonesia mentargetkan bagaimana kita menjadi negara halal hub untuk produk-produk makanan, produk-produk tekstil, garment, fashion, itu berpengaruh di dunia. Nah, ini kita katakan flagship industri yang harus didorong. Dan itu dibutuhkan kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintahnya apa? Import dan ekspor. Import itu harus bisa menunjang untuk ekspor dalam daya saing. Karena tidak mungkin kita mengerjakan itu semua.